sore ini Ustadz akan menyampaikan terkait dengan kita jangan iman kita sampai sampai kita terpilih Allah. Sebelum Ustadz menyampaikan tausiahnya, nah, saya sampaikan kurikulum vitae beliau, nama Dr. Heri Rifan Haliri, MPDI. Beliau asli Pulau Kangean, Sumeneb, ya. Saat ini tinggal di Grand Sidoarjo. Pendidikan beliau Ponpes Tafidhu wa Tafhimul Quran Ibnu Mas'ud Jember, 2 Ponpes Karangasem Lamongan, 3 S1 jurusan Syariah Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, lulus tahun 2012, dan S2 Magister Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, lulus tahun 2014, dan S3 Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, lulus tahun 2021. Aktivitas beliau saat ini adalah dosen Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Dai MUI Jawa Timur, Dai YDSF dan Masjid Al-Falah Surabaya, pengasuh program Al-Quran Obat Hati Radio Suara Muslim Surabaya, pimpinan Lembaga Majelis Al-Quran dan Dakwah Islam Sidoarjo, aktif berdakwah dan mengasuh sejumlah majelis taklim di Surabaya dan Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Monggo Ustadz Rifan Haliri untuk menyampaikan tausiahnya. Semoga kita bisa menyimak dan menyimpulkan apa arti kehidupan kita sementara saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang sangat saya hormati Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur Bapak Diananto, dan juga pengurus IKPLN Daerah Jawa Timur. Semoga semuanya Allah karuniakan kesehatan lahir batin, keberkahan hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ibu bapak semuanya yang hadir melalui sambungan virtual sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua Allah karuniai sehat lahir batin dalam rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, nikmat Allah luar biasa banyaknya untuk kita semua. Jangankan kita mensyukuri semuanya, bahkan menghitung berapa banyaknya saja kita. Karena itu, teruslah berusaha untuk mensyukurinya, walaupun sekali lagi sehebat apapun syukur kita, ibadah kita, tak pernah sebanding dengan banyaknya nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu teruslah istighfar, mendekat kepada Allah, menggunakan semua nikmat ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Pak Diananto memberikan pelajaran berharga untuk kita. Tadi di awal disampaikan, walaupun singkat, kita tahu bahwa beliau
baru saja operasi, alhamdulillah sudah menyelesaikannya dengan baik dan sekarang terus pemulihan dan sudah sangat baik kondisinya, mudah-mudahan sehat terus. Di situ kita dapat banyak pelajaran Pak Diananto tadi, bahwa ternyata nikmat Allah itu luar biasa, bahkan yang tak kita sadari. Saraf di otak kita bekerja terus, ya. Ada yang untuk mengecap rasa, untuk bergerak. Ini nikmat Allah luar biasa. Bahkan tadi juga disampaikan ketika kita bicara tentang kesehatan, tentang dunia secara umum, kita kadang lupa bahwa muaranya semua harus kepada Allah. Karena yang memberi sehat Allah, yang memberi dunia Allah, maka tujuannya tetaplah apapun yang kita bahas itu harus berujung pada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya orang makin kenal dunia, makin kenal penciptanya dunia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, juga disampaikan dalam saya ke rumah beliau, ke Pak Diananto, dan juga mungkin Bapak Ibu semua tentu masing-masing ada yang dialami dari sisi kesehatan dan seterusnya, mudah-mudahan selalu sehat. Beliau juga menyampaikan bahwa dokter ahli yang luar biasa saja itu mungkin baru tahu di tahun-tahun ini, di zaman modern, mereka terus mendalami ilmu kedokterannya. Padahal yang mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tahu sejak lama. Bahkan Allah lah yang menciptakannya. Ini menunjukkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah profesor di bidang kesehatan saja baru tahu di zaman modern ini. Dan itu pun tak semua dia kuasai. Hanya ada spesialisasi, ada subspesialisnya. Tidak semua bidang dikuasai. Padahal Allah sudah mengetahuinya, menguasainya, menciptakannya sejak zaman awal manusia, bahkan sebelumnya. Maka sekali lagi, hidup kita ini harus terus mendekat kepada Allah, menebalkan iman kita kepada Allah, tunduk patuh pada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi disampaikan sedikit, ada yang katanya karena Bapak Ibu sudah purna tugas semua, ada yang masih tampak muda katanya, walaupun sudah purna, alhamdulillah. Ini kebalikannya saya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tampak muda walaupun sudah purna, saya katanya walaupun masih muda tapi nampaknya bermutu. Saya kira bermutu itu apa Pak? Saya kira memuji. Ternyata bermutu itu maksudnya bermuka tua katanya. Nah, mudah-mudahan semuanya Allah berikan rahmat kebahagiaan lahir batin kita. Tema kita pada sore hari ini adalah tentang menjaga keimanan hingga akhir kehidupan. Iman, sebagaimana kita tahu Bapak Ibu sekalian, iman keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita dan kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin menguasai semua, maka kita beribadah tunduk kepadanya, mengikuti tuntunan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berupa kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini Allah Tuhan kita tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu memiliki iman yang kuat, punya iman dulu, baru kita membahas bagaimana menjaganya. Ketika orang memiliki iman yang kuat, maka akan melahirkan rasa tenang, kenyamanan, keberkahan dalam hidup. Kenapa? Karena dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang ada pada dirinya, kesehatan, mungkin kekurangan dalam materi dan sebagainya, dia tetap bisa stabil menyikapinya karena dia yakin bahwa Allah bersamanya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau Allah bersama kita, karena ada keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau kita ada masalah lalu kita mengenal seseorang, teman kita, sahabat kita yang baik, yang kita yakin dia juga bergerak di bidang yang kita sedang ada masalah itu, maka akan ada ketenangan dalam hati kita. Bukan dalam makna ingin memanfaatkan ke arah yang tidak baik, tapi setidaknya kita bisa bertanya tentang problem karena dia pas dalam hal yang kita sedang ada masalah. Misalkan kita punya masalah kesehatan, ada teman sakit, kita lebih merasa banyak hal dan bisa dapat informasi seputar kesehatan dan seterusnya. Kita ada persoalan hukum, ya, mungkin jual beli tanah, sahabat dekat kita kenal notaris, kita bisa dekat, tenang hati kita. Setidaknya ada yang bisa kita tanya dan sedang manusia saja ketika kita merasa yakin kepadanya, dalam konteks yang benar, yang baik, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai raya alam semesta. Maka ketika orang dekat dengan Allah, yakin kepada Allah, ada rasa tenang itu. Karena apa yang dihadapi Allah, tanya, Allah yang menggenggam semuanya, maka ada ketenangan. Allah tak mungkin menganiaya hambanya. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Ini ada hikmah yang Allah sedang ajarkan kepada kita. Itu kalau kita sedang ada musibah, maka ada ketenangan dengan iman. Kalau ada nikmat juga ada ketenangan dengan iman, ada kebaikan dengan iman. Dia tetap menggunakan nikmatnya dengan teratur, dengan baik, tidak untuk maksiat, tidak kemudian sebebas-bebasnya melanggar aturan Allah yang berujung kepada kegelisahan dalam hatinya. Dia berjudi, minuman keras, lama-lama dia tak tenang juga hidupnya. Maka kalau dia punya harta, dia juga syukuri itu karena dia tahu harta ini pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka ada ketenangan dalam hatinya. Dia gunakan untuk umroh, dia gunakan untuk infak sedekah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi iman itu kuncinya, manfaatnya dia akan mendatangkan ketenangan, keberkahan hidup baik di saat
lapangnya kita atau di saat sempitnya kita. Inilah pentingnya iman. Ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu, yang punya keyakinan kuat kepada Allah tadi, itu menakjubkan urusan. Inna amrohu kullahu lahu khair, karena setiap urusannya itu mendatangkan kebaikan pada dirinya. In asobat husarra, apabila dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakannya, syakar, dia bersyukur, fakana khairan lahu, dan syukur itu membawa kebaikan dalam hidup. Wa in asobathu dharra, apabila dia ditimpa musibah yang tak menyenangkan, sabar, dia bersabar. Orang beriman tadi itu bisa bersabar. Wa kana khairan lahu, dan kesabaran itu pun membawa kebaikan pada hidup. Inilah pentingnya iman. Dia punya sandaran. Di saat susah ada sandaran, yaitu Allah. Yakin dekat dengan Allah. Dia ikuti tata cara yang diajarkan Nabi saat susahnya. Apa doanya, bagaimana sholatnya. Ikuti tuntunan Nabi dan dia yakin kepada Allah. Ada sandaran. Saat dia juga mendapat kenikmatan, ada pegangan sehingga dia tak melampaui batas, bukan tak terkendali. Karena ternyata kita perlu ingat bahwa yang indah itu bukan sebebas-bebasnya, tapi tetap ada kendali. Itulah keindahan. Kita punya mobil yang baik, bukan berarti kemudian nikmatnya mobil yang baik itu kalau kita kendarai terserah kita sebebas-bebasnya di jalan raya, kebut-kebutan, justru bahaya. Justru ada aturan yang mengikatnya, ada lampu merahnya, sehingga nyaman di perjalanan. Begitu pula nikmat, kalau diikutkan pada aturan Allah, akan maslahat, akan ada kenikmatan. Nah, itulah kunci daripada iman ini, pentingnya iman ini dalam kehidupan kita. Dia menjadi sesuatu yang menenangkan saat terkena musibah, sesuatu yang mendatangkan keberkahan dari Allah saat kita mendapat nikmat, kalau kita punya iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang karena itu dalam Al-Quran misalkan Allah menyebut, walau anna ahlal qura amanu wa lafatahna alaihi barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan turunkan keberkahan, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Indah hidup dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bagaimana menjaga iman ini hingga akhir kehidupan kita, agar terus ada, terus kuat, terus meningkat iman ini, kedekatan kita kepada Allah itu, baik saat susah atau senang tadi. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam kesempatan ini untuk kita kaji bersama. Yang pertama adalah jaga iman dengan amal soleh, dengan amal kebaikan, amal soleh, dengan ibadah. Sebab iman itu, kata para ulama, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Dia bisa naik kalau orang ketaatan, tapi dia bisa turun kalau orang melakukan kemaksiatan. Maka cara pertama menjaga adalah laksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu selalu digandeng, banyak ayat yang menggandeng antara iman dan amal solih. Karena amal solih itu menjaga iman. Illalladzina amanu, orang yang tak rugi kata Allah adalah yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Jadi cara menguatkan iman pertama, perbanyak amal-amal kebaikan.
mulai dari yang wajib, kita pastikan, tambah dengan yang sunnah seoptimal yang kita mampu. Ada yang bertanya, Ustadz, bukankah katanya yang wajib saja bisa memasukkan kita ke dalam surga? Betul. Ada hadis sahih. Ada seorang bertanya kepada Nabi, dia ingin masuk surga, lalu Nabi menyampaikan kepadanya untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, beribadah dengan yang wajib-wajib tadi, sholat, zakat, puasa, haji, tinggalkan yang haram. Itulah standar untuk masuk surga. Kata orang ini, kalau begitu aku melakukan itu saja, yang wajib-wajib itu saja, dan aku tinggalkan yang haram, apakah aku berhak mendapat surga? Kata Nabi, kalau memang betul-betul engkau lakukan, walaupun yang hanya yang wajib-wajib saja, tak suka dengan sunnah, dan engkau meninggalkan yang haram, engkau bisa masuk surga. Betul memang. Tapi, ini yang perlu kita resapi dari hadis itu. Seseorang itu, Nabi sedang ditanya tentang standar minimalnya orang masuk. Maka Nabi menyebutkan melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Tapi kan saat orang melakukan itu, kita tak tahu, mungkin ada kekurangan dalam kewajiban kita. Mungkin sholat kita kadang ada riyaknya, sehingga hilang pahala. Kadang ada tidak khusyuknya, maka berkurang pahalanya. Kadang zakat kita ada riyaknya, maka hilang pahalanya. Kadang puasa kita banyak melakukan dosa, emosi, amarah, berkata yang tak baik, hilang pahalanya, hanya menggugurkan kewajiban. Sehingga ternyata kalau hanya mengandalkan yang wajib-wajib saja, khawatir ada yang kurang-kurang, lalu mau cari kemana tambahannya kalau tak ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Kita laksanakan yang sunnah-sunnah. Ibaratnya kalau kita boleh mengambil permisalan, kalau orang berangkat dari Surabaya ke Jakarta, kalau ditanya berapa ongkosnya, mungkin ongkos standarnya orang kan mengatakan cukup bawa 500.000 naik kereta sampai. Tapi orang yang punya uang, yakinlah kita tak akan membawa pas-pasan, akan membawa 500.000 pas-pasan, walaupun itu memang bisa untuk ke Jakarta. Standar minimal, tentulah kita ingin lebihkan. Agar kita ini tenang, takut-takut kecopetan, takut-takut. Nah, yang mencopet amal apa? Ya tadi, riya, takut-takut kita ada dosa kepada orang lain pun nanti menuntut kepada Allah, akhirnya pahala kita diambil, sebagaimana hadis tentang muflis, orang yang bangkrut di akhirat yang sudah sering kita dengarkan. Banyak pahala, banyak orang menuntut, ternyata pahalanya diambil, dibagi-bagi kepada yang menuntut. Masih banyak yang menuntut padahal pahalanya sudah habis. Dosa orang yang menuntut diambil, diberikan kepada dia, maka sudahlah habis pahalanya, bertambah dosanya, tsumma turiha finnar, kemudian dia dicampakkan di dalam neraka. Nah, kaitannya dengan Bapak Ibu yang sudah purna, tentu pilihlah ibadah sunnah selain ibadah wajib yang tidak memberatkan. Yang penting kalau bisa istiqomah. Karena kata Nabi, ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai Allah itu ternyata adwamuha wa in qalla, yang terus menerus istiqomah walaupun sedikit. Jadi amalan sunnahnya pun yang jangan terlalu memberatkan juga tidak, yang penting bisa istiqomah. Satu. Dan divariasi, karena amalan sunnah itu banyak, divariasi. Misalkan sekarang baca Quran rutin 1 halaman sehari, alhamdulillah. Mungkin ada titik di mana jenuh, tak konsentrasi, misal ganti dengan zikir minimal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi variasi yang ringan dan bervariasi. Ternyata
Mungkin ada suntuknya, ganti dengan silaturahim. Silaturahim ke teman, ke saudara, ke anak cucu. Silaturahim. Karena silaturahim juga ibadah. Mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa intinya adalah bahwa pertama cara menjaga iman adalah dengan amal salih. Amal salihnya yang wajib-wajib laksanakan, tambah dengan yang sunnah, yang kita mampu, yang tak memberatkan kita, kemudian variasi agar kita menjadi ringan, tidak jenuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali variasi ibadah yang bisa dilakukan, tetap tentu ada yang wajib yang harus kita jaga, yang sunnah yang kita terus juga tambahkan dalam keseharian. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keimanan ini? Hindarilah perkara-perkara yang bisa mengikis iman. Kalau tadi amal solih itu menjaga iman, menguatkan iman. Nah, yang kedua, hindari hal-hal yang bisa mengikis iman, menghilangkan iman, waspadai. Apa itu? Nah, di antaranya adalah yang kedua ini, jauhi perkara-perkara syahwat, perkara-perkara yang kepada syahwat. Syahwat ini banyak macamnya. Maaf, tidak hanya soal syahwat logis. Mungkin diidentikan barangkali dalam bahasa kita, dalam masyarakat kita, syahwat itu kepada hal yang biologis. Tidak. Syahwat itu kepada dunia. Intinya syahwat itu dorongan hawa nafsu ya, untuk mencintai hal-hal yang berbau duniawi, yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai soal dunia itu fitrah. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia dihiasi dengan kecenderungan untuk syahwat, mencintai apa saja lawan jenisnya, anak-anaknya, sawah ladangnya, minan nisa wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, simpanannya emas peraknya, wal khairil musawwada, kuda pilihan, kendaraan pilihannya, mobilnya, wal an'ami wal harth, ternaknya dan artinya itu fitrah sebenarnya. Orang suka seperti itu boleh, tapi kalau kemudian itu melalaikan kita dari ibadah kepada Allah, inilah syahwat yang perlu kita hindari. Sebab sekali lagi, iman tadi akan berkurang. Naiknya iman karena ketaatan, tadi poin pertama sudah kita bahas, perbanyak amal salih, tapi turunnya iman harus kita waspadai, yaitu karena kemaksiatan. Kemaksiatan itu pertama bisa berupa syahwat, menipu, ya, tidak jujur dalam jual beli, misal, karena ingin untung yang banyak, atau misalkan hal-hal yang terkait dengan persoalan hati, iri, dengki, ya, riak, ingin dipuji orang, ya, dendam, amarah, itu kita kelola dengan baik. Kita jaga hati kita itu tidak dikuasai syahwat seperti itu. Maka banyak terapinya, nanti per bab biasanya dibahas dalam tazkiyatun nafas, dalam kitab yang mengupas tentang penyucian jiwa dari dengki iri. Tapi biasanya misalkan untuk masalah dunia, bagaimana agar kita tak terlena dengan dunia, sebagaimana kita tahu bahwa dunia ini seberapapun kita cinta akan kita tinggalkan pada satu titik. Dan semua tak dibawa pada satu titik. Jadi bagaimana agar dunia ini justru menjadikan sarana kebahagiaan kita, dia bukan untuk melenakan kita.
tapi kita siapkan sebaik-baiknya untuk bekal penerang di alam kubur. Jangan terlena, karena betapapun kita cinta, betapapun kita ingin lama hidup kita, tetap ada satu titik di mana mau tidak mau kita akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan terlena dengan dunia. Sementara bahkan kita tahu bahwa dekat sekali pintu akhirat dengan dunia ini, yaitu pintunya kematian, alam kubur kita. Itu pintunya, karena kata Nabi, kubur itu bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, atau menjadi lubang, jurang di antara jurang-jurangnya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tentang emosi, amarah, dendam, kadang ada perasaan itu. Emosi, amarah, dendam, buang jauh-jauh. Kenapa? Terapinya diantaranya dari sisi hati. Pertama, ketahuilah bahwa kata Nabi, orang yang kuat itu justru orang yang mampu menahan amarah. Artinya orang yang lemah itu yang memperturutkan amarah. Orang kadang ketika emosi dan marah merasa hebat, merasa dia sedang kuat, dia sedang di atas. Padahal kata Nabi, justru kebalikannya. Karena orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Laisa masadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat itu kata Nabi, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Jadi ketika kita marah, itu jangan merasa hebat. Kita emosi, kita dendam, kita seakan-akan kita ini sedang tinggi, sedang kuat, sedang hebat. Kata Nabi, justru inilah yang paling lemahnya kita. Sedang dengan hawa nafsu amarahmu saja engkau kalah. Kau tak berdaya, kau memperturutkannya, maka kau bukan pemenang. Maka kita sebenarnya sedang jadi orang yang bertekuk lutut di hadapan hawa nafsu kita, dan setan sedang bangga, senang karena kita kalah dalam mengendalikan hawa nafsu, amarah. Tapi kalau kita tenang, tidak dendam, itulah pemenangnya kata Nabi. Itulah yang menguasai dirinya ketika marah. Itulah orang yang kuat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibalik cara berpikir kita, kalau mau jadi orang yang kuat, yang hebat, yang unggul di hadapan Allah dan Rasulnya, bukan soal di hadapan manusia, justru tenang saat emosi, kendalikan diri, itu luar biasa. Yang kedua, terapinya atau cara kita mengatasi emosi marah itu adalah, amarah itu merugikan pada diri kita sendiri sebenarnya. Tidak hanya kepada orang yang sedang dimarahi, tapi sebenarnya kepada kita juga rugi. Kenapa? Tak tenang hati kita. Bisa-bisa kesehatan terganggu. Kenapa? Karena hati kita gelisah, pikiran kita gelisah. Karena sedang marah, apalagi dendam. Kalau bertemu dia, detak jantung lebih cepat, tekanan darah tinggi. Kenapa? Tak tenang. Karena punya dendam, punya amarah. Hidup kita ini singkat. Haruskah kita persulit dengan menyimpan dendam dan amarah? Maka lapangkan, maafkan, itu lebih indah. Bukan indah kepada orang yang kita maaf, tapi indah kepada kesehatan kita. Batin kita, pikiran tenang, hati nyaman, kita tenang. Ini manfaatnya untuk kita. Jangan rugikan diri kita, jangan sakiti kesehatan kita hanya dengan amarah. Kita pilih jalur yang menyehatkan kita lahir dan batin. Yang ketiga, misal terapi marah,
Masalah dari hati ya, adalah tukar kepuasan emosi itu dan kepuasan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, di antara ciri-ciri orang bertakwa yang akan mendapatkan surga adalah wal kadhiminal ghaidha wal afina an, yaitu orang yang bisa menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Itulah yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puas dendam, puas melampiaskan amarah, tukar kepuasan itu. Apa harga kepuasan itu? Tukar dengan kepuasan mendapatkan surga Allah, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang bisa kita jaga agar hati ini tidak ada dikuasai syahwat amar. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi, perkuat iman dengan ibadah, amal solih, karena amal solih ini yang menjaga iman, yang wajib lakukan, yang sunnah tambahkan, lalu pilih yang sunnah itu yang ringan, ya, tapi yang penting istiqomah, variasikan jenis-jenis ibadahnya agar tetap kita terjaga iman. Yang kedua tadi, jauhi syahwat, kelola syahwat, kendalikan syahwat. Syahwat dunia, syahwat emosi, amarah, dendam tadi kita kendalikan dengan sebaik-baiknya agar iman kita terjaga sampai akhir hayat kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian rahimahullah, hindari pula perkara atau hal-hal nama istilahnya syubhat dalam agama. Jadi yang mengikis iman itu ada dua, syahwat dan syubhat. Syahwat tadi, ketertarikan pada dunia yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syubhat itu yang merusak keyakinan dia dalam persoalan agama. Apa contohnya? Syubhat sebagai kita tahu kan sebenarnya makna aslinya hal-hal yang abu-abu, yang membuat ragu, yang membuat bingung. Tapi makna syubhat yang dimaksud di sini adalah yang makna kita itu ragu-ragu, bimbang, abu-abu, tak jelas, tak kuat imannya. Apa itu? Misalkan ya, keyakinan-keyakinan tentang takhayul, khurafat. Ini percaya kepada hal-hal yang tak benar, syirik. Ini hati-hati. Bisa membuat iman kita ini tidak kuat, rapuh karena syubhat keyakinan. Bisa karena takhayul, bisa karena apa itu takhayul? Takhayul itu dari kata khoyal, dari kata hayal. Jadi dia tidak ada dasarnya tapi dia berhayal. Oh, kalau ada burung begini akan ada orang mati. Oh, kalau ada begini akan, hayalannya namanya takhayul. Padahal tidak ada argumentasinya. Takhayul namanya, khayal. Nah, ketika dia diyakini lalu kemudian menyebar menjadi satu berita yang diyakini, namanya khurafat. Berarti sudah tersebar, sudah jadi berita bohong tentang masalah keimanan yang diyakini, namanya khurafat. Nah, ini jauhi Bapak Ibu sekalian agar iman kita murni, bersih sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait masalah takhayul dan khurafat ini, yang penting untuk kita perhatikan adalah bahwa semua yang terjadi di dunia ini yang menimpa kita itu harus diyakini dulu bahwa tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar tak ada rasa yang mengganggu keimanan kita. Semuanya tak akan terjadi tanpa kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini misalkan Allah sampaikan ya dalam Al-Quran, di dalam At-Taubah diantaranya, ayatnya ayat yang ke-51.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yusibana." Qul, katakan Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kami. Wa maulana, Allah lah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal, menyerahkan urusan. Jadi poin pertama, agar tak ada takhayul, tak ada khurafat yang mengganggu iman, yakini bahwa tak ada yang bisa menimpa kita tanpa ketetapan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, tentang masalah ini, yang ada itu adalah sebab-sebabnya. Jadi kalau ketetapannya Allah yang menetapkan semuanya. Yang ada kaitan dengan wilayah manusia adalah sebab-sebabnya. Artinya, orang bisa melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan, orang bisa melakukan sebab-sebab, terjerumus kepada sebab-sebab yang mendatangkan keburukan pada diri. Misalkan, kalau dia ingin mendapatkan sebab kebaikan, maka dia lakukan sebab-sebabnya. Baca Quran agar dia terjaga. Ya? Zikirnya, jangan lupa sholatnya. Kalau dari sisi duniawinya, dia menjaga kesehatannya. Sebab-sebab yang dia lakukan. Dia jaga kesehatannya, dia berolahraga, sebab-sebabnya. Tapi keputusan sehat Allah. Tapi kita bisa mengupayakan sebab-sebab. Menjauhi sebab-sebab keburukan. Begadang, tidak menjaga kesehatan, maaf misalkan kata kesehatan merokok, kita jauhi. Itu sebab-sebab. Walaupun yang menetapkan nanti tetap Allah, sehat sakit kita. Tapi kita wilayahnya melakukan sebab-sebab kebaikan, menjauhi sebab-sebab yang tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimahullah, sebab-sebab itu yang diakui dalam Islam, ya, baik sebab mendatangkan kebaikan atau mencegah keburukan tadi, yang diakui hanya dua jenis saja. Apa itu? Yang pertama namanya sebab yang kauni. Sebab yang kauni, sebab yang ilmiah. Yang kedua namanya sebab yang syar'i. Sebab yang syar'i, sebab yang ada dalilnya. Misalkan orang mau berobat saat sakit, dia boleh. Yang menetapkan sehat dan sakit Allah, tapi dia berusaha untuk sehat dengan berobat boleh. Hanya mengupayakan sebab. Tapi sebab yang dibolehkan dalam Islam adalah sebab yang kauni, jenis pertama, yang ilmiah. Yang kedua adalah sebab yang syar'i, yang sesuai dengan petunjuk agama walaupun tak ilmiah. Jadi sebab kauni, sebab syar'i, itu yang dibolehkan. Sebab kauni apa? Berobat ke dokter, itu sebab kauni. Yang memang ada ilmiahnya. Kata dokter, kalau penyakit ini, obatnya ini, Pak. Tentu yang menyembuhkan atas izin Allah. Tapi namanya kauni, sebab kauni. Yang memang ada penelitian ilmiahnya. Ada penelitian ilmiahnya bahwa memang obat itu setelah diteliti bermanfaat atas ilmiah yang memang ada. Sebab kaunina. Yang kedua, walaupun tidak, kita masih boleh percaya, kita masih boleh mengupayakan sebabnya. Sebab itu syar'i, sebab itu ada dalilnya dalam Quran atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Sebab yang syar'i ini adalah contohnya, misalkan
kata Nabi, berobat dengan air zam-zam. 5 syuribalah, air zam-zam itu yang meminumnya. Walaupun mungkin kalau air zam-zam juga sudah ada penelitian ilmiahnya, tapi andai tidak ada pun, ini adalah penelitian, karena ini adalah sebab yang syar'i, ada hadis. Atau berobat dengan sodakoh, ada hadis Nabi, dawu marudhah sodakoh, obati yang sakit di antara kamu dengan bersodakoh, berdoa, dengan doa khusus, misalkan ruqyah, ada ayat-ayat khusus zikir-zikir khusus yang diajarkan Nabi untuk kesehatan. Nah, untuk kesehatan lahir batin, kesehatan jiwa dan raga. Nah, ini kalau luar itu sudahlah tidak kauni dan tidak syar'i, maka tak boleh. Kenapa? Karena itu nanti masuk pada takhayul khurafat yang membawa kepada kesyirikan, yang mengikis iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang lampau itu, Pak. Ada katanya kalau mau berobat, ada anak kecil punya batu tertentu, lalu dia celupkan ke air, maka banyak orang antri, airnya minum sehat. Tak boleh kita yakini. Kenapa? Satu, tidak ilmiah, tidak kauni. Tak ada penelitian ilmiahnya. Yang kedua, tidak syar'i. Tidak ada dalilnya yang seperti itu. Maka katanya dikenal waktu itu ada airnya, anaknya namanya, dikenalnya anaknya namanya Ponari, katanya dikenalnya akhirnya airnya Ponari Sweat. Nah, jadi hati-hati agar iman kita terjaga. Begitu pula keyakinan-keyakinan tertentu, apakah ini ilmiah atau ini sesuai dengan syariat. Oh, bulan Safar itu, misalkan kita di bulan Safar nih, ada kesalahan di Rabu terakhir bulan Safar, maka harus melakukan amalan ini. Poin pertama, apakah itu ilmiah? Tidak ilmiah. Yang kedua, apakah sesuai syariat? Tidak sesuai syariat. Karena tak ada hadis mengatakan begitu. Yang ada justru adalah hadis yang berlawanan. Apa itu kata Nabi? La adwa wala hammata wala qayrata wala safar. Singkatnya, tidak boleh orang percaya kepada tatoyur, kepada burung-burung diyakini akan begini begitu. Tidak boleh orang percaya kepada kesialan di bulan Safar. Itu hadis Bukhari Muslim. Jadi justru tak boleh meyakini ada kesialan di bulan Safar, misalkan Rebo Wekasan kata orang, tak boleh, karena tak sesuai dengan ilmiah, tak sesuai pula dengan syariat agama. Tak ada. Kalau kita telusuri, ternyata istilah Rebo Wekasan mungkin di Jawa ya, tapi ternyata juga ada sebagian pendapat itu adalah firasatnya atau firasat, semacam firasat dari orang sufi. Nah, sebenarnya kalau firasat ya hanya berlaku pada saat itu saja, dan itu pun firasat tidak memastikan, tidak boleh terus menerus, apalagi terus menerus dan dipastikan. Sudah selesai. Karena kata Nabi justru tak boleh ada keyakinan sial di bulan Safar. Hadis Bukhari dan Muslim. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, penutupnya adalah iman kita akan terjaga teguh. Saat sakit, berobatlah dengan yang ilmiah atau yang sesuai syariat. Jangan dengan hal-hal yang sudah tak ilmiah, tak sesuai syariat. Karena itu bisa mengikis iman. Na'udzubillah. Kita sakit, sudahlah sakit, iman kita terkikis. Kalau kita kembali kepada Allah, khawatir kembali ya, tak sempurna karena terjebak pada takhayul khurafat atau hal-hal yang berbau dengan kesyirikan. Intinya mari jaga iman kita, karena iman itu membuat tenang, membuat saat ada musibah atau saat nikmat teratur, terarah dengan baik. Cara menjaganya, lakukan amal-amal salih yang wajib, yang sunnah,
variasikan, pilih yang kita mampu, lalu kelola, kendalikan syahwat, kecintaan terhadap duniawi, termasuk dendam, amarah, emosi, iri, dengki. Ketiga, jauhi, buang syubhat atau hal-hal yang meragukan keimanan kita, bentuk takhayul, khurafat, atau yang berbau kesyirikan. Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa saya sampaikan, mungkin ingin dilanjutkan dengan tanya jawab, saya persilahkan, saya kembali. Bagian Mike. Masih Ustaz. Mungkin sebelum menutup dengan doa, ada jamaah kalau ada yang mau ditanyakan sama Ustaz, monggo silakan. Kalau nggak ada, monggo Ustaz, nanti ditutup dengan doa Ustaz. Pak Ustadz Mike. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup bersama dengan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan lahir batin, iman kita, fisik kita terus dalam keadaan Allah akhir hayat kita nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la taj'alna dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata min nar wal afwa in Allahumma la zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma tawwil umrana wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sahih ajsadana waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya dan Bapak Ibu yang hadir semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.